Tuhanku, ya ku suka Tuhanku. Sukacita mengasihi Tuhan Yesus. Aku suka Tuhanku, ya ku suka Tuhanku. Aku selalu bersamanya selalu, dan aku suka Tuhanku. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan luar biasa ya. Amin. Jumpa lagi bersama Kak Greta dalam acara kesayangan kalian. Aku suka Tuhan Yesus. Yeay, mana nih adik-adik semangatnya? Kita harus lebih semangat dong ya, karena kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, sekarang Kak Greta mau cerita nih sebelum adik-adik tonton tayangan Asti yang berikut ini. Dengerin ya. Minho seorang misionaris pengabaran Injil ke seluruh dunia. Dia menjelaskan firman Tuhan melalui lukisan yang telah dia buat. Minho dapat pengalaman dari ayahnya yang seorang misionaris yang selalu mengabarkan firman Tuhan walaupun di tempat jauh dan terpencil seperti negeri Afrika, karena berpikir untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, setelah adik-adik melihat kisahnya tadi, Kak Greta punya 2 pertanyaan nih seperti biasa buat adik-adik. Adik-adik simak ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang membuat ayah Minho bertahan menjadi misionaris di daerah Afrika yang sangat terbelakang kehidupannya? Yang kedua, bagaimana cara Minho menjelaskan ke orang banyak tentang firman Tuhan? Ayo, bagaimana? Nah, jika adik-adik ingin menjawab pertanyaan Kak Greta tadi, tulis ya di kolom komentar di bawah ini di channel YouTube CGN TV Indonesia. Yuk adik-adik ajak mama, papa, kakak, abang, oma, atau opa untuk jawab pertanyaan Kak Greta tadi. Dan apabila adik-adik terpilih menjadi pemenang, maka adik-adik akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik di akhir bulannya. Yeay, pasti asik banget dong adik-adik. Nah, pasti adik-adik udah penasaran kan pengen nonton Asti? Apalagi adik-adik pengen tahu nih cerita tentang Minho tadi. Dah yuk langsung kita lihat aja yuk. Aku suka Tuhan Yesus. Mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat. Jangan nangis, juga cemberut. Nanti tidak dikasih hadiah Natal. Santa Claus datang ke kota. Nek, barangnya berat ya? Tidak apa-apa. Rumah saya dekat. Itu di seberang. Aku tolong ya, Nek. Biar aku bawakan. Aduh. Baik sekali cucu ini. Terima kasih. Wah, sudah lampu hijau. Iya. Ayo, Nek, Iya. kita menyeberang ya. Ayo. Kita pelan-pelan saja Iya, ya, Nek. Ayo. Wah, si Hyejin sungguh baik hati ya. Dia tahu saat kamu tidur. Dia tahu saat kamu bermain. Santa Claus tahu semuanya. Jadilah anak yang baik. Hyejin, kamu menyapu lagi? Sudahlah, istirahat dulu. Berkat kamu daerah kita jadi bersih. Kalau aku rajin bersih-bersih, aku yakin kakek Santa pasti memujiku kan, Kak? Santa, kan sekarang baru awal Desember. Oh
iya, kenapa kamu pakai topi Santa? Iya, kakek Santa menyukai anak yang melakukan perbuatan yang baik. Tahun ini aku harus bertemu dengan kakek Santa supaya mendengar pujiannya dan mendapatkan hadiah. Jadi kamu setiap hari berbuat baik untuk siap-siap berjumpa dengan kakek Santa? Aku suka kakek Santa. Aku akan melakukan perbuatan baik yang banyak sampai mendapatkan hadiah. Karena pada tahun sebelumnya aku belum dapat. Yejin, boleh tolong ibu sebentar? Iya, aku ke sana, Bu. Yeay, ada tambahan perbuatan baik. Tara! Teman-teman, kuki ini kakak yang buat. Silakan dimakan. Wah, kuki ini kelihatannya enak sekali. Boleh ku makan banyak? Tentu saja. Nuri juga makan ya. Lagi tidak selera makan, Kak. Kenapa tidak selera? Akhir-akhir ini banyak pikiran, Kak. Apa yang membuat Nuri yang pintar khawatir? Coba ceritakan pada kakak. Yejin sudah bersiap-siap untuk bertemu dengan kakek Santa, Kak. Dan sambil menunggu, dia telah melakukan banyak perbuatan baik. Oh, begitu. Maka dari itu Haijin bersih-bersih desa. Terus? Tuhan Yesus yang lebih agung daripada kakek Santa akan datang pada waktunya. Tapi aku belum ada persiapan apa-apa. Wah, bukan main pemikiran Nuri. Sungguh berbeda denganku dan Mungci. Hebat kamu, Nuri. Betul. Seperti yang dikatakan Nuri, sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kita kasihi, harusnya kita bersiap-siap. Mari kita berdoa bersama sambil memikirkan solusinya ya. Iya, Kak. Iya. Kak, kami telat ya. Tidak apa, kan datang dari jauh. Tapi kenapa rumah sakit? Apakah ada yang sakit, Kak? Bukan tuh, Dol. Ada seorang teman yang harus kalian temui. Yuk, mari kita naik sama-sama. Ini adalah penjelasan yang sangat bagus. Dengan gambar ini, penjelasan buah yang baik dan tidak baik pasti akan lebih mudah dimengerti. Minho. Kak Dream, selamat datang. Minho, bagaimana kondisimu hari ini? Baik, saya sudah bisa melukis kembali. Wah, kamu sungguh pintar melukis. Ini cerita Adam dan Hawa, buah baik dan jahat, bukan? Betul. Kalau melihat anak yang pintar melukis seperti kamu, aku merasa iri. Minho punya talenta melukis, Nuri. Nah, mari kakak perkenalkan. Teman-teman, ini anak penginjil MK Missionaries Kids. Namanya Minho. Usianya sama dengan kalian. Senang bertemu denganmu, aku Tudol. Aku Nuri. Senang bertemu dengan kalian. Aku hidup bersama orang tuaku di Afrika. Karena sakit, aku datang ke Korea untuk berobat. Wah, karena sudah lama tidak datang ke Korea, jadi jangan hanya melukis saja. Istirahatlah sambil main game atau smartphone. Aku belum bisa. Aku harus rajin melukis. Ada pekerjaan yang harus kulakukan. Apa itu? Ini cerita lama. Saat itu, aku baru sampai di tempat penginjilan di Afrika. Karena berbeda bahasa, tidak ada teman untuk bermain. Tiap hari, aku hanya melukis sendiri. Namun suatu hari, ada seorang anak Afrika mendekatiku, dan dia ingin tahu. Teman itu meskipun diam, tetapi mau memahami lukisanku. Tahukah siapa dia? Orang ini adalah Yesus. Sebentar ya.
Dia mati karena mengasihi kita. Kasihnya sungguh-sungguh besar, bukan? Hah? Apakah kamu ingin mengenalnya? Mau ku beritahu? Baiklah, akan aku beritahu. Mari kita berteman. Wah, hebat sekali. Aku tidak tahu bahasa mereka, tapi cerita gambarku tersampaikan. Meskipun tidak bisa berkomunikasi lewat perkataan, namun melalui lukisan kita dapat berkomunikasi dan Injil pun tersampaikan. Dan aku mulai mengajarinya melukis, sehingga temanku pun bisa mulai menyebarkan Injil lewat lukisan. Karena temanku itu, kabar tentang lukisanku pun tersebar di Afrika dan disukai banyak orang. Aku ingin terus melukis dan menyebarkan Injil. Wah, kamu telah melakukan pekerjaan hebat. Minho, apakah ada alasan mengapa kamu mau rajin menyebarkan Injil? Oh, iya, ada. Papa, berapa lama lagi? Aku lelah sekali. Oh, kamu lelah. Sabar ya. Setelah melewati hutan ini, tibalah tempat tujuan kita. Aduh, kakiku sakit. Tidak bisa jalan lagi. Aduh, kasihan sekali kakimu, Nak, sampai sakit begitu. Makanya, tinggal di Korea saja nyaman, Pak. Kenapa harus ke Afrika? Minho, mari kita istirahat di sini sebentar ya. Dan dengarlah cerita Papa ya. Ketika Yesus naik ke Gunung Sinai, para murid datang dan bertanya, apa tanda-tanda akhir zaman dan kedatangan Tuhan? Di akhir zaman akan ada peperangan antar bangsa dan antar negara. Lalu bencana kelaparan dan gempa muncul di mana-mana. Dan akan ada banyak nabi palsu yang menipu banyak orang dengan mengatakan, "Akulah Kristus." Saat hal-hal ini terjadi, itulah tanda akhir zaman. Saat hari itu dekat, berarti hari Tuhan juga pasti dekat, bukan? Benar. Namun bila Injil terus tersebar ke seluruh dunia, kepada semua orang, maka itulah akhir kesudahan dunia. Janganlah lupa kebenaran ini. saat Injil tersebar di seluruh dunia, dunia yang penuh dosa akan berakhir dan Yesus akan datang bersama kita. Papa menunggu hari itu. Dan sambil menunggu, Papa akan menyebarkan Injil ke seluruh Afrika. Semoga Minho juga melakukan pekerjaan ini bersama. Karena ini pekerjaan penting, aku juga ingin membantu. Papa bangga sekali. Saat Yesus datang, Ia akan memujimu. Kalau mendapat pujian dari Yesus, aku pasti sangat senang. Betul. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk menjadi MK yang menyebarkan Injil. Untunglah, lewat lukisanku, semua hal itu bisa tercapai. Dan menyebarkan Injil yang kita percayai sampai ke ujung dunia, sampai hari kedatangan Yesus kembali, adalah tugas kita semua. Kak, sekarang aku tahu apa yang harus aku lakukan sambil menunggu kedatangan Yesus kembali. Ya, aku juga. Wah, ternyata bertemu Minho ada hasilnya. Kalau begitu, teman-teman, kalau aku sudah keluar dari rumah sakit, bisa membantuku melukis? Tentu saja bisa. Kakak juga mau bantu. Pendeta gereja saat melihat lukisanku, beliau menyuruhku melukis dinding gerejanya. Wah, bagus sekali. Orang-orang yang melihat lukisan Minho pasti juga ingin mengenal Tuhan, seperti di tempat penginjilan. Betul. Aku bisa bantu. Suruh aku saja. Tenagaku lebih kuat. Ya, pertama-tama aku akan melukis sketsa, lalu kita warnai bersama. Oke.
Oke. Meskipun kita tidak bisa melukis, tapi kita bisa mewarnai. Jangan cemas, Minho. Aku akan melakukannya dengan teliti. Terima kasih semuanya. Nah, kalau begitu, mari kita mulai. Sampai sekarang aku masih tidak percaya kalau lukisan ini disempurnakan oleh kalian. Ini keajaiban. Karena ada Minho, maka semuanya bisa. Setiap kali melihat lukisan ini, aku rindu Minho. Minho pasti sedang rajin melukis untuk menyampaikan Injil. Teman-teman, bukan saatnya kita cuma ngobrol saja. Ayo berangkat. Aku ikut. Ada apa? Aku ikut. Meskipun kita tidak bisa langsung ke tempat penginjilan, demi para penginjil yang menyebarkan Injil di sana, kita bisa berdoa untuk mereka. Betul. Itu berarti menyebarkan Injil bersama ke seluruh dunia. Kalau begitu, mulai hari ini, mari kita tentukan satu tempat penginjilan dan berdoa bagi mereka. Baik. Banyak sekali negara yang harus kita doakan. Aku tidak bisa kalau hanya satu negara. Aku akan menentukan 2 tempat. Kalau begitu, aku 3 tempat. Aku 4 tempat. Tidak boleh bersaing. Nah, karena ini pertama kali, kita tentukan satu negara dulu ya. Baiklah, aku setuju. Aku setuju. Nuri dan kawan-kawan siap untuk selalu memberitakan firman Tuhan, mempersiapkan anak-anak dan teman-teman semakin tahu akan firman Tuhan, supaya ketika Tuhan Yesus kembali datang ke dunia ini, bagi kita yang telah percaya tidak akan binasa, melainkan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, adik-adik, Kak Greta akan menjelaskan kesimpulan dari cerita yang tadi ya. Adik-adik dengar ya. Yang pertama, kelahiran Yesus di kandang domba menunjukkan Tuhan siap untuk melayani umat manusia yang berdosa dari golongan paling rendah hingga teratas sekalipun, agar nanti bisa sama-sama masuk ke rumah Bapa di surga. Yang kedua, kita percaya dan bersyukur bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari maut akibat dosa yang telah diperbuat nenek moyang terdahulu. Tinggal kita nih yang harus selalu setia dan taat bersama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, seperti pertanyaan Kak Greta di awal tadi dijawab ya. Kak Greta sudah berikan 2 pertanyaan dan adik-adik bisa jawab di kolom komentar di bawah ini di channel YouTube CGN TV Indonesia. Yuk adik-adik, ajak mama, papa, abang, kakak, adik untuk bantu adik-adik jawab pertanyaan Kak Greta tadi. Dan bagi adik-adik yang terpilih nanti sebagai pemenangnya akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik di akhir bulannya. Asik banget kan adik-adik? Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhanku. Tuhan Yesus mencintai adik-adik selama-lamanya. Haleluya. Saksikan terus Aku Suka Tuhan Yesus. Sampai jumpa minggu depan. Kak Greta mohon undur diri. Dadah adik-adik. Aku suka Tuhanku, ya aku suka Tuhanku. Sukacita